Saya akan menerangkan mengenai materi perkembangan seksual pada anak usia dini. Nah, yang pertama ada tahapannya itu tahap mulut atau oral stage. Nah, di sini sejak anak dilahirkan sampai berusia 12 sampai 18 bulan. Nah, pada tahap ini kepuasan berfokus pada daerah sekitar mulut. Yang kedua ada tahap anal atau anal stage. Nah, di sini itu sejak usia 12 sampai 18 bulan hingga anak berusia 3 tahun. Nah, kesenangannya berada di daerah sekitar anus. Nah, di sini anak mulai dikenalkan dengan toilet training. Kemudian yang ketiga ada tahap palik. Tahap palik ini sejak anak berusia 3 tahun sampai berusia 6 tahun. Nah, tahap palik ini pusat kenikmatan anak berada di daerah kelamin. Jadi masa ini itu sangat penting untuk perkembangan identifikasi kelamin pada anak. Nah, yang keempat ada tahap laten atau latent stage. Latent stage ini saat anak berusia 6 tahun hingga anak pubertas. Nah, anak ini sudah lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik dan kemampuan intelektualnya. Nah, anak juga melakukan kegiatan dengan sesama laki-lakinya atau sesama dengan perempuan. Kemudian yang kelima ada tahap genital atau genital stage. Nah, tahap ini berlangsung sejak pubertas hingga dewasa. Nah, di sini anak mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, belajar menyayangi, mencintai, butuh akan kasih sayang dan dicintai oleh lawan jenisnya. Nah, yang selanjutnya adalah pendidikan seksual untuk anak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu ada memberikan nama yang baik untuk anak, kemudian mengajarkan toilet training, menghitan dan mendidik serta menjaga kebersihan alat kelamin, kemudian menanamkan rasa malu pada anak, malu tidak berjilbab, malu auratnya kelihatan. Nah, yang selanjutnya adalah melarang anak laki-laki menyerupai perempuan. Nah, ini dilakukan agar anak terbiasa dengan fitrahnya. Nah, kemudian pengajaran seks melalui sholat, kemudian memisahkan tempat tidur ketika anak berusia 7-10 tahun. Anak laki-laki berada di kamar yang laki-laki, yang anak perempuan berada di kamar yang perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada mengenalkan waktu berkunjung ke kamar orang tua. Nah, yang terakhir ada mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Kemudian apa sih metode yang efektif dalam menyampaikan pendidikan seks untuk anak? Nah, yang pertama ada metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode tanya jawab, dan metode hadiah dan hukuman. Nah, metode ini tuh saling melengkapi untuk mendukung perkembangan seksual pada anak usia dini. Kemudian apa sih upaya-upaya pendidikan seks pada tahap awal? Nah, yang pertama, beri perlakuan sesuai dengan jenis kelamin anak. Anak laki-laki dibelikan pakaian laki-laki, anak perempuan dibelikan pakaian perempuan. Kemudian kenalkan bagian tubuh dan fungsinya dengan menggunakan bahasa yang dimengerti anak dan lebih baik menggunakan bahasa biologis. Kemudian ajari anak membersihkan alat kelamin. Ketika buang air kecil, anak bisa membersihkan sendiri dengan kita yang mengawasi. Kemudian memahamkan anak tentang menstruasi dan mimpi basah. Yang selanjutnya, beritahu bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Yang keenam, beritahu sentuhan yang pantas dan tidak pantas melalui lagu-lagu anak. Kemudian membiasakan menutup aurat. Yang kedelapan, memisahkan tempat tidur anak. Kemudian ajari meminta izin pada waktu-waktu tertentu. Kemudian seleksi media yang dikonsumsi anak. Yang terakhir, beri contoh pergaulan antar jenis yang sehat. Itu peran orang tua dalam pendidikan seksual anak usia dini. Bagaimana sih peran orang tua itu? Yang pertama, ada orang tua terkait modeling dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini. Yang pertama, orang tua menjadi model atau contoh pertama bagi anak. Karena kehidupan anak yang pertama itu yang paling dekat adalah orang tua. Kemudian orang tua memberi contoh menyayangi tubuh anak, tidak melukainya. Kemudian orang tua memberikan contoh dalam melindungi diri dari kekerasan seksual. Nah, yang kedua ada peran orang tua terkait mentoring dalam memberikan pendidikan seks sejak anak usia dini. Yang pertama ada orang tua dalam mentoring proses meningkatkan keterampilan hidup anak. Anak belajar menyelesaikan masalah sendiri, tidak dibantu dengan orang lain, bersikap mandiri, disiplin, dan sebagainya. Kemudian orang tua dalam mentoring proses menjalin hubungan atau interaksi. Anak diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain, tetangga, teman, guru, dan sebagainya. Kemudian orang tua mentoring dalam menyediakan fasilitas untuk anak. Nah, yang ketiga, peran orang tua terkait mengorganisasi dalam memberikan pendidikan seks sejak anak usia dini. Yang pertama, proses organizing orang tua dalam mengatur anak. Ada aturan-aturan yang harus ditaati anak dan itu membuat anak menjadi disiplin. Kemudian proses organizing orang tua dalam mengelompokkan mana sih pakaian untuk anak perempuan, mana sih pakaian untuk anak laki-laki, mana sih mainan untuk anak perempuan, dan mana sih mainan untuk anak laki-laki. Kemudian yang terakhir ada peran orang tua terkait pengajaran dalam memberikan pendidikan seks. Yang pertama, orang tua menyampaikan pengetahuan mengenai pendidikan seks. Yang kedua, orang tua mengajarkan pendidikan seks dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh anak. Yang ketiga, orang tua membimbing nilai moral anak dalam pendidikan seks.
Nah, seringkali ada pendidikan seks yang salah dan keliru. Nah, itu kenapa sih ya? Nah, yang pertama itu ketidaktahuan ayah atau ibu akan pendidikan seks. Yang kedua, rangsangan seksual dalam keluarga. Yang ketiga, anak tidak terlatih untuk meminta izin. Yang keempat, tempat tidur yang berdekatan atau bahkan masih bersama dengan lawan jenisnya. Kemudian, peniruan perilaku seksual. Yang keenam, melarang anak bertanya tentang seks. Nah, itu sangat salah sekali. Yang ketujuh, berciuman dan menyentuh organ seksual. Yang kedelapan, keluarga mengabaikan pengawasan media informasi atau anak bebas bermain gadget tanpa pengawasan. Nah, untuk pendidikan seks pada anak berkebutuhan khusus ini pada taraf usia dini masih bersifat sederhana, yakni lebih bersifat penekanan untuk mengenalkan organ seks yang dimiliki oleh anak. Sebab pada usia ini, anak belum memiliki kematangan berpikir seperti orang normal biasa. Meskipun masih bersifat sederhana, materi pendidikan seks untuk anak usia dini tidak boleh dianggap remeh dan disepelekan. Sebab melalui pemberian materi pendidikan seks yang tepat dan sehat, akan mengantarkan anak memiliki seperangkat pengetahuan yang membekali dirinya untuk menjunjung tinggi seksualitas dan menjaga dirinya dari perilaku negatif yang berhubungan dengan masalah seksual. Selamat malam Bunda, saya Nada Asti Habibah, mahasiswi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Pekalongan. Nah, adanya saya di sini untuk mewawancarai salah satu guru PAUD mengenai pendidikan seksual anak usia dini di sekolah tersebut. Nah, di sini saya sudah dengan Bunda Lailatul Zakia yang merupakan salah satu guru di KB PAUD Insan Mulia. Kita mulai saja ya, Bun. Ya, silakan. Berapa usia anak yang bersekolah di sini? Usia anak untuk di PAUD Insan Mulia itu ada dua kelompok ya. Yang pertama itu usia 3 sampai 4 tahun, yang kedua 4 sampai 5 tahun. Kemudian, apakah sekolah tersebut mewajibkan anak untuk memakai jilbab? Iya, di PAUD kami mewajibkan sekali untuk anak perempuan memakai hijab, karena bagi anak perempuan itu harus memakai hijab, dan kita mengajarkan anak-anak itu memakai hijab. Tapi kadang di dalam kelas ada anak perempuan yang melepas hijabnya karena kepanasan gitu. Oh iya. Kemudian bagaimana seragam di KB PAUD Insan Mulia? Untuk seragamnya, untuk yang atasan itu panjang, yang bawahnya juga panjang. Karena jika memakai kayak rok, kita mengantisipasi untuk kadang pelecehan seksual itu. Oh iya. Kemudian, apakah sekolah memisahkan antara murid laki-laki dengan murid perempuan? Tidak memisahkan, Mbak. Kita bareng-bareng, campur. Nah, kemudian apakah daerah sekitar PAUD Insan Mulia tersebut aman dari pedofil? Ya, Mbak, insya Allah aman. Nah, kemudian nih Bu ya, bagaimana KB PAUD Insan Mulia menyampaikan pembelajaran seksual pada anak usia dini tersebut? Di PAUD kami, untuk anak itu kita menasihati, Mbak, kita membicarakan kepada anak agar anak itu memakai pakaiannya yang sopan, yang panjang, tidak boleh yang pendek, karena itu juga yang tadi ya, Mbak, saya juga bilang tadi untuk mengantisipasi pelecehan seksual gitu, Mbak. Kemudian untuk orang tuanya apakah ada suatu kegiatan? Ya, untuk orang tuanya kita melalui parenting dengan di awal, tengah, dan akhir itu untuk orang tua, Mbak. Iya, baik. Kemudian untuk anak, media apa yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran seksual pada anak usia dini? Kita menggunakan metode lagu, Mbak. Kita menyanyi agar anak-anak itu menghafal semua lagu agar tidak zaman sekarang kan lagi viralnya TikTok. Jadi anak-anak menghafalnya biar lagu anak-anak gitu. Baik Bu. Kemudian di sekolah PAUD Insan Mulia itu adakah hari khusus untuk menyampaikan pembelajaran seksual pada anak usia dini? Di PAUD kami tidak ada hari khusus untuk menyampaikan hari pelajaran seksual, Mbak. Baik. Kemudian bagaimana kiranya perkembangan seksual anak-anak di KB PAUD Insan Mulia? Untuk perkembangannya normal, sesuai dengan harapan perkembangan. Baik. Kemudian adakah anak yang suka menyentuh, maaf ini ya Bun, kemaluannya berulang-ulang? Ada, Mbak.
Kemudian bagaimana respon Anda sebagai guru di PAUD Insan Mulia? Ya kita sebagai guru itu menasihati ya Mbak, kita berbicara kepada anak agar dia itu menginginkan apa, dan kita juga melakukan sebagai guru kita harus melakukan apa yang anak inginkan. Kemudian apakah akan dibicarakan dengan orang tuanya? Ya kita pastinya harus mengatakan kepada orang tua ya Mbak, karena kita harus mendiskusikan sebab akibat apa yang nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian adakah anak yang sering menyebutkan alat kelamin atau organ di sekitarnya? Tidak ada Mbak. Nah, ketika anak hendak buang air kecil ya Bun ya, itu di mana biasanya melepas celana anak? Itu pastinya di dekat kamar mandi ya Mbak, karena nggak mungkin di kelas itu juga tidak sopan sekali. Iya, benar. Kemudian untuk membersihkan yang setelah melakukan buang air kecil itu, anak membersihkan sendiri atau dibantu dengan guru? Alhamdulillah Mbak, ini anak sendiri yang melakukan dan kita itu hanya mengawasinya saja. Oh iya Bu. Nah kemudian yang selanjutnya, anak buang air kecil itu dengan jongkok atau berdiri ya Bu? Coba semua Mbak. Oh. Karena kalau berdiri ya pastinya kemana-mana airnya. Oh iya. Iya Bu. Itu untuk anak laki-laki dan perempuan sama saja ya Bu? Sama Mbak. Oke. Nah kemudian ini ya Bun, adakah anak yang kadang-kadang menyentuh, maaf ini ya, organ seksual anak yang lain? Tidak ada Mbak. Kemudian apakah anak meminta izin bila ingin pergi ke suatu tempat? Ya Mbak, ada yang kadang-kadang ada yang izin dan ada yang tidak juga. Baik. Nah selanjutnya bagaimana reaksi anak bila didekati dengan orang asing? Kalau menurut saya pastinya takut ya Mbak, tapi ada juga yang memberani Mbak. Di murid kami itu ada yang memberani dan ada yang malu dan cuek gitu Mbak. Iya. Terima kasih ini Bun ya waktunya. Ya, sama-sama. Nah mungkin saran dari saya itu di KB PAUD Insan Mulia ini bisa diadakan hari khusus untuk menyampaikan pembelajaran seksual pada anak usia dini pada murid-murid di KB PAUD Insan Mulia agar anak terbekali oleh pengetahuan mengenai seksual dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini, atau mungkin bisa mendatangkan ahli dari bidang pendidikan seks tersebut. Ya, terima kasih atas sarannya dan mungkin nanti saya bisa bicarakan kepada kepala sekolahnya. Iya, terima kasih atas waktunya Bu.